Latar belakang kasus masalah utamanya adalah fast fashion yang membuat sampah pakaian menumpuk dan jadi krisis lingkungan. Akibat produksi baju yang cepat dan murah membuat limbah tekstil di Indonesia makin banyak. Penyebab gaya hidup kita yang suka boros, menganggap pakaian sebagai penentu sosial dan kebiasaan belanja impulsif atau yang bisa dibilang beli karena murah. Solusi budaya thrifting atau beli baju bekas memang membantu, tapi belum maksimal. Tugas kita sebagai DKV adalah membuat komunikasi yang kuat untuk mengubah kebiasaan remaja dari beli baju baru, jadi memakai dan memadupadankan baju lama. Apa yang harus kita cari tahu? Riset ini perlu data yang akurat agar kampanye DKV kita tepat sasaran. Kita fokus ke dua hal. Fokus A adalah riset ke remaja atau audiens. Kenapa mereka lebih suka beli baju baru? Apakah karena status sosial? Sejauh mana mereka menerima ide mix and match padu padan baju lama? Fokus B adalah riset gaya visual atau desain. Mencari inspirasi visual yang keren yang sesuai dengan mood board, warna kita, contohnya earth tone, denim, dan beige. Dua adalah mengembangkan teknik kolase untuk membuat poster yang menarik, yaitu mengolah potongan pakaian menjadi gambar baru yang punya daya tarik. Inti pertanyaan studi kasus atau rumusan masalah ini adalah studi kasus ini harus menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana DKV merancang dan menjalankan kampanye #pakai lagi agar benar-benar bisa menghentikan kebiasaan belanja impulsif remaja. Kedua, bagaimana kita menggunakan kolase dan warna, contohnya earth tone, denim, beige, agar mix and match baju lama terlihat stylish dan menjadi trend fashion setara dengan baju baru. Ketiga, media apa yang paling pas dan efektif untuk menyebarkan pesan utama mix and match baju lama bukan beli baru agar sampai ke remaja. Masyarakat sekarang lebih sering beli pakaian bukan karena butuh, tapi karena ingin tampil keren dan ikut tren. Ini disebut konsumsi simbolik, yaitu barang yang digunakan untuk menampilkan gaya hidup dan status sosial, bukan karena fungsi. Fast fashion seperti Zara, H&M, dan Shein itu terus-terusan mengeluarkan model baru, sehingga orang-orang merasa harus beli lagi karena merasa ketinggalan zaman. Akhirnya, pakaian dianggap sementara dan mudah dibuang. Konten haul di TikTok dan Instagram bikin budaya belanja makin parah. Influencer dan algoritma media sosial nyebarin tren lebih cepat, jadi orang-orang terdorong buat konsumsi tanpa mikir dampaknya. Awalnya, thrift dianggap sebagai solusi karena pakai barang bekas, tapi sekarang juga berubah menjadi tren konsumtif baru. Banyak orang yang beli pakaian bekas buat gaya atau konten, bukan karena kesadaran lingkungan. Akibat perilaku konsumtif, limbah tekstil makin menumpuk. Sampah fashion dari fast fashion dan thrift yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran, sementara masyarakat makin menilai orang dari penampilan. Gaya hidup konsumtif dalam fast fashion dan thrift culture ini muncul karena pengaruh tren dan media sosial. Masalah ini nggak cukup diselesaikan dengan belanja bijak, tapi juga dengan ubah cara pandang soal gaya hidup dan makna keberlanjutan. Berikut adalah analisis nilai dan moral fast fashion dan thrift culture. Fenomena fast fashion membuat limbah tekstil menumpuk di Indonesia. Hal itu juga mempengaruhi tren budaya thrift di Indonesia. Namun, seiring berjalannya waktu, nilai moral thrift malah melenceng jauh dari nilai moral yang diklaim. Yang pertama, seringkali harga thrift overpriced atau terlalu mahal ketika berpindah platform. Contohnya misalnya bandel kiloan di pasar Senen yang biasanya harganya itu 25.000 atau 30.000. Tetapi ketika masuk di platform Instagram, harganya atau TikTok, harganya itu langsung melonjak sampai ke berkali lipat, sampai ke 300.000. Yang kedua, hal ini juga tentu saja membuat thrift clothes atau baju-baju thrift tidak terjangkau bagi semua orang lagi, karena nilai moralnya sudah
Yang kedua, tentu saja walaupun budaya thrift ini mengurangi limbah tekstil dan juga mendukung eco-friendly, tetapi dengan harga yang terlalu mahal membuat thrift clothes atau baju-baju thrift itu baju-baju thrift tidak terjangkau lagi untuk semuanya. Apa hal ini bisa terjadi? Besar dipengaruhi oleh tren FOMO, sehingga para reseller ini mengambil sebuah kesempatan untuk penjual thrift store yang seharusnya dia itu harganya murah dan juga yang terjangkau, nggak terlalu mahal, itu menjadi lebih overpriced dari biasa. Masuk ke bagian pemecahan masalah, kami merasa bahwa isu fast fashion ini nggak bisa cuma diselesaikan dari sisi produksi doang. Masalahnya itu juga ada di kebiasaan konsumsi masyarakat yang sering beli baju buat hanya sekedar ngikutin tren. Padahal lemarinya udah penuh. Jadi, solusi yang kami pilih salah satunya adalah pendekatan sosiologi desain lewat kampanye visual yang berjudul #pakai lagi. Konsep utama kampanye ini adalah ngajak anak muda buat lebih sadar sama perilaku mereka sendiri. Background desainnya saya isi dengan 3 foto limbah tekstil di Indonesia. Tapi sengaja saya kasih gradasi putih supaya terlihat tertutup. Ini merupakan simbol kalau dampaknya tuh sebenarnya besar, cuma sering kita abaikan. Di bagian depan, saya masukin foto seseorang yang lagi bingung milih baju di lemari yang udah penuh. Ini representasi dari realita kita sehari-hari, bahwa baju kita banyak, tapi tetap ngerasa kurang. Dan di sini poinnya, kalau masalahnya tuh bukan kita kekurangan baju, tapi kita kebanyakan beli. Headline di atas, pakai #pakai lagi, itu untuk ajakan langsung. Di samping kanan ada teks kecil, karena bumi nggak butuh tren baru. Saya bikin opacity-nya rendah dan posisi miring, karena ini merupakan pesan moral yang sering kedengeran tapi nggak didengerin. Di bagian bawah ada subteks tentang dampak fast fashion dan ajakan mix and match pakaian lama. Pesannya simple, lo tetap bisa tampil keren tanpa beli baju baru. Ini tuh jadi solusi visual yang bertujuan untuk mendorong perubahan gaya hidup lewat desain. Bukan dengan nyalahin orang, tapi ngajak mereka refleksi dan pelan-pelan mengubah kebiasaan. Nah, sebagai penutup, kami ingin menggarisbawahi bahwa masalah fast fashion ini bukan cuma soal industri, tapi soal budaya konsumtif yang kebentuk dari tren sosial dan kebutuhan eksis. Lewat kampanye #pakai lagi, kami harap masyarakat, terutama anak muda, bisa lebih sadar kalau pilihan kecil kayak pakai ulang baju yang sama terus, itu tuh nggak apa-apa. Mix and match atau beli thrift itu bisa punya dampak besar buat lingkungan. Sosiologi desain membantu kami buat lihat masalah ini bukan cuma dari sisi visual, tapi juga dari sisi perilaku manusia, kebutuhan sosial, dan nilai-nilai yang mempengaruhi keputusan mereka. Dan dari situ, desain bisa jadi alat komunikasi yang lebih empatik, lebih relevan, dan lebih ngena. Akhirnya kami percaya kalau fashion gak harus baru untuk tetap keren. Dan perubahan kecil itu bisa dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih.